Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan dan salam Pancasila. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hafia. Saya adalah guru di SMP Negeri 2 Pinembani, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Baik adik-adik, kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran kali ini, yaitu pelajaran PPKN yang membahas tentang norma. Jadi kita akan belajar tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang pertama di sini kita membahas tentang pengertian norma. Apa sih yang dimaksud dengan norma? Nah, jadi adik-adik semuanya, norma adalah aturan-aturan yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi kepada orang yang melanggarnya. Atau dikatakan seperangkat tatanan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dan merupakan pedoman sehari-hari dalam masyarakat. Nah, dalam pelaksanaan, norma itu berlaku di segala bidang kehidupan. Misalnya kesenian, keagamaan, adat istiadat, dan juga pendidikan. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, di sini ada dua pengertian norma menurut bahasa Latin dan bahasa Belanda. Menurut bahasa Belanda, norma yaitu memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah, dan bahasa Latin yaitu mos yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat, dan juga kebiasaan. Nah, jadi setelah pengertian kita akan masuk ke macam-macam norma. Ini ada norma menurut sifatnya. Yang pertama, norma formal. Apa sih norma formal itu adik-adik? Nah, jadi norma formal itu merupakan ketentuan serta aturan yang dibuat oleh lembaga yang bersifat resmi seperti peraturan pemerintah, konstitusi, dan lainnya yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis-jenis norma formal itu misalnya ada surat keputusan presiden, kemudian peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan daerah, kemudian nilai Pancasila, dan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang kedua, norma non-formal. Norma non-formal adalah ketentuan atau aturan yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat di sebuah lingkungan sekitar, tanpa ada yang mengetahui siapa yang membuatnya. Nah, norma formal dan norma non-formal ini jelas berbeda ya. Nah, salah satu norma non-formal itu tidak tertulis. Nah, norma non-formal ini dijalankan oleh masyarakat karena kesadaran dan menjadi kebiasaan untuk menjaga keharmonisan lingkungan dalam bermasyarakat. Norma non-formal ini bersifat tidak resmi adik-adik dan juga tidak memaksa kita dalam menjalaninya. Nah, contoh norma non-formal yang pertama melaksanakan ibadah tepat waktu dan tidak menunda-nundanya. Kemudian apalagi contohnya? Yaitu memberikan salam, sapa, dan senyum ketika bertemu dengan orang sekitar seperti tetangga, teman, maupun orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga, tidak berbicara kasar dan membentak kepada orang tua. Nah, itulah tadi pengertian dari norma formal dan norma non-formal ya adik-adik. Oke adik-adik, setelah kita membahas macam-macam norma menurut sifatnya, sekarang kita membahas norma dalam masyarakat. Nah, yang pertama ada norma agama. Apa sih yang dimaksud dengan norma agama? Jadi, norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya, yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran. Nah, petunjuk hidup atau aturan yang ada dalam norma agama itu sifatnya pasti dan tidak perlu diragukan lagi karena berasal secara langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dengan demikian, norma agama dapat memperkuat norma lainnya, sehingga keberadaan norma ini sangat kuat dan dapat mempengaruhi seseorang dalam bertingkah laku.
Nah, adik-adik sekalian, setelah kita membahas pengertian norma agama, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri norma agama. Apa saja sih ciri-ciri norma agama itu, adik-adik? Nah, jadi yang pertama ciri-ciri norma agama itu, yang pertama bersumber langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua bersifat universal. Nah, apa yang dimaksud dengan universal, adik-adik? Ya, jadi universal itu adalah abadi, jadi bersifat abadi. Kemudian yang ketiga, apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala. Dan apabila dilanggar, maka kita akan mendapatkan dosa. Kemudian ciri-ciri yang keempat, bersifat komprehensif dan berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia ini tanpa terkecuali. Nah, contoh norma agama yang pertama, rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan. Nah, misalnya kita berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum perjalanan, kemudian berdoa sebelum belajar, sebelum memasuki tempat ibadah, dan lain-lain. Kemudian, tidak mencuri barang atau sesuatu yang bukan milik kita. Kemudian, tidak menghina maupun mencela orang lain. Apalagi tidak melukai atau membunuh orang lain. Kemudian selanjutnya kita harus selalu bersikap jujur dimanapun dan untuk siapapun itu. Kemudian membaca kitab suci agama masing-masing dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian mencegah dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, itu tadi contoh norma agama. Sekarang sanksi. Jadi, apa sih sanksi dari para pelanggar norma agama itu? Nah, jadi yang pertama, mendapatkan sanksi secara tidak langsung. Artinya, pelanggarnya baru akan menerima sanksinya nanti di akhirat, berupa siksaan di neraka. Kemudian mendapat sanksi langsung. Artinya, jika seseorang telah melanggar norma agama, baik mengakui sendiri di depan hakim atau kedapatan tertangkap basah melakukan pelanggaran agama, maka dikenakan hukuman sesuai dengan pelanggarannya. Oke, baik adik-adik semuanya, setelah norma agama, kita masuk ke nomor 2, yaitu norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan adalah aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Nah, berupa suara hati yang berasal dari hati nurani manusia. Berdasarkan kodrat kemanusiaannya, hati nurani setiap manusia menyimpan potensi nilai-nilai kesusilaan. Karena potensi nilai-nilai kesusilaan itu tersimpan pada hati nurani setiap manusia. Maka hati nurani manusia dapat disebut sebagai sumber dari norma kesusilaan. Tata susila mendorong untuk berbuat baik karena hati kecilnya menganggap baik atau bersumber dari hati nuraninya. Nah, ini terlepas dari hubungan dan pengaruh dari orang lain. Norma kesusilaan sering dikaitkan dengan norma agama karena nilai-nilai keagamaan dan kesusilaan bersumber pada hal yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sehingga nilai-nilai kesusilaan bersifat universal. Artinya bebas dari dimensi, ruang, dan waktu, berlaku dimanapun dan kapanpun. Nah, setelah kita membahas pengertian, sekarang kita membahas apa sih contoh sikap norma kesusilaan. Jadi contoh norma kesusilaan yang pertama itu saling menghormati sesama manusia, tidak mengganggu dan menghormati ruang orang lain. Kemudian meminta maaf jika membuat kesalahan, membantu orang lain yang membutuhkan. Kemudian jujur dalam perkataan dan perbuatan, meminta maaf jika berbuat salah. Tidak menyontek ketika ujian di sekolah, tidak mengambil yang bukan haknya. Kemudian mengatakan hal-hal yang baik-baik saja dan menggunakan bahasa yang sopan ketika sedang berbicara. Nah, tidak membedakan perbuatan baik kepada siapapun. Jadi kita harus berbuat baik kepada siapapun itu tanpa memandang bulu.
Nah, kemudian ketika orang berbicara itu kita tidak boleh memotong. Jadi, setelah orang selesai berbicara, baru kita berbicara. Seperti itu ya adik-adik. Nah, setelah kita membahas pengertian dan contoh, sekarang kita membahas tentang apa sih sanksi dari pelanggar norma kesusilaan. Nah, jadi adik-adik, jika kita melanggar norma kesusilaan, nah kita akan dicemooh dan juga dapat berupa penyesalan terhadap diri sendiri karena tetap melakukan perbuatan tersebut padahal bertentangan dengan norma kesusilaan yang berasal dari hati nurani kita sendiri. Baik adik-adik semuanya, setelah norma agama dan norma kesusilaan, sekarang kita masuk ke norma kesopanan. Nah, apa yang dimaksud dengan norma kesopanan? Jadi, norma kesopanan itu berasal dari masyarakat. Norma kesopanan berupa hal-hal yang pantas dan tidak pantas, serta hal-hal yang sopan dan tidak sopan dalam tata pergaulan sehari-hari di masyarakat. Norma kesopanan juga dikenal sebagai norma kesantunan. Ini diwujudkan dalam aturan sopan santun, etika, atau tata krama juga tradisi. Nah, ciri-ciri norma kesopanan adalah berhubungan dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama di masyarakat. Sumber norma kesopanan biasanya berasal dari pergaulan, tata kehidupan, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan suatu kelompok masyarakat di wilayah tertentu atau bersifat lokal atau kedaerahan. Selanjutnya kita membahas tentang tujuan norma. Jadi apa sih sebenarnya tujuan diberlakukannya norma kesopanan? Dan kenapa norma kesopanan itu harus ada di dalam kehidupan masyarakat? Nah, jadi tujuan norma kesopanan adalah membangun ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, menciptakan sikap saling menghargai dan menghormati, baik itu terhadap sesama maupun orang yang lebih tua. Nah, kemudian mengatur adab kesopanan agar kita tidak saling berbuat semaunya. Membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bertindak karena berlaku sanksi bagi yang melanggar. Jadi, semua yang melanggar norma kesopanan itu ada sanksinya ya. Nah, setelah tujuan norma kesopanan, sekarang kita masuk ke contoh norma kesopanan. Nah, yang pertama, ketika kita bertemu kerabat, kemudian orang yang lebih tua, teman, atau keluarga lainnya, kita harus mengucapkan salam ketika bertemu. Contohnya, umat Islam ketika bertamu atau bertemu dengan teman, nah itu mengucapkan Assalamualaikum. Tapi jika dia bukan Muslim, atau misalnya agama Kristen, jika bertemu dengan teman itu harus mengucapkan selamat pagi, jika itu pagi, siang, jika itu siang, dan mengucapkan selamat malam jika itu malam. Nah, kemudian mencium tangan orang tua saat berpamitan. Jadi ketika kita ingin keluar dari rumah, kita harus berpamitan dan mencium tangan kedua orang tua kita. Dan jadi adik-adik, itu tadi contoh dari norma kesopanan. Nah, apa sih yang menjadi sanksi bagi si pelanggar norma kesopanan? Nah, jadi jika kalian melanggar norma kesopanan, sanksinya yaitu tidak tegas ya. Nah, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat. Nah, contohnya kita mendapat cemooh, celaan, hinaan, atau bisa dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan dan bisa saja kita dipermalukan di masyarakat. Nah, adik-adik, yang terakhir adalah norma hukum. Nah, norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditujukan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan. Agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan, aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Misalnya, pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri.
Nah, tadi itu adalah pengertian hukum, sekarang adalah contoh norma hukum. Nah, di dalam lingkungan negara, contohnya yaitu menaati rambu-rambu lalu lintas, kemudian membayar pajak dengan tepat waktu, tidak berbuat tindakan kriminal, entah itu pidana ataupun perdata. Kemudian ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, siswa tidak boleh terlambat masuk sekolah dan hadir paling lambat 10 menit sebelum bel berbunyi. Siswa diwajibkan memakai seragam dengan atribut lengkap. Kemudian siswa wajib mengikuti kegiatan upacara setiap hari Senin. Nah, itu tadi di lingkungan sekolah, sekarang di lingkungan masyarakat. Nah, biasanya di masyarakat itu ada aturan. Tamu yang menginap 1 kali 24 jam itu harus lapor kepada ketua RT. Kemudian warga baru harap melaporkan diri kepada ketua RT dan ketua RW. Nah, yang ketiga, setiap warga harus mengirimkan perwakilannya berupa laki-laki di atas 17 tahun untuk terlibat dalam sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Nah, itulah contoh dari norma hukum ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian sanksi dari norma hukum. Jadi, sanksi dari norma hukum ini adalah sangat tegas dan jelas. Sanksi-sanksi norma hukum sangatlah beragam seperti ada pemidanaan, denda, maupun hukuman sosial. Contohnya, jika kita melakukan pelanggaran penganiayaan, nah itu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Kemudian yang kedua, jika kita melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka-luka berat kepada seseorang, nah ini akan mendapatkan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Kemudian jika kita mengakibatkan nyawa seseorang melayang atau mati, ini akan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan bisa jadi juga kena hukuman mati. Nah, adik-adik semuanya, itulah materi kita hari ini ya. Nah, selanjutnya kita akan bertemu lagi di materi berikutnya. Semoga materi kali ini akan bermanfaat buat adik-adikku semuanya. Dan semoga kalian juga bisa menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari kalian ya adik-adik. Sekian materi kita hari ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.